mendengar video dengan materi komunikasi dalam situasi konflik dalam pelayanan kesehatan dan mengimplementasikan teknik SBAR. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jelita Haratini dengan NIM 24109131200003. Perkenalkan, nama saya Elsya Desi Andini dengan NIM 24109131200011. Perkenalkan, nama saya Rini Anissa dengan NIM 24109133200005. Perkenalkan, saya Bima Dwi Saputra dengan NIM 24109132100023. Saya Heliatul Adkia Nurul Ilmi dengan NIM 24109133200002. Perkenalkan, nama saya Huda Nasira dengan NIM 24109133200024. Perkenalkan, nama saya Rahma Dini Fitria dengan NIM 24109133200025. Perkenalkan, saya Amelia Eka Rinati dengan NIM 24109132200014. Perkenalkan, saya Simon Subandraya Luon dengan NIM 24109133100042. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu, Bapak, ini saya bawakan makanan untuk Rina. Makanannya sudah sesuai dengan pasien demam berdarah. Lagi-lagi ini nasi sama sayur rebus. Anak saya nggak mau makan kalau makanannya kayak gini. Apakah kalian tidak bisa mengasih makanan yang bergizi? Lihat, kondisi Rina belum juga membaik, trombositnya belum juga naik. Aduh Pak, tolong jangan marah-marah. Kita harus cari solusi bareng biar si Rina itu bisa makan. Saya sudah coba bawakan makanan dari rumah, tapi dilarang masuk. Kayak gini anak saya kelaparan dan menolak makan. Ibu, aturan rumah sakit memang melarang membawa makanan dari luar karena kami khawatir di makanan tersebut ada bakteri atau zat berbahaya. Aduh, kalau cucu saya nggak bisa makan, gimana mau sembuh? Aturan ini nggak ada gunanya ya kalau cucu saya makin sakit. Kami mengerti, tapi makanan dari luar tidak terjamin kebersihannya dan itu malah bisa berbahaya untuk kondisi pasien. Kalau begitu jelaskan, kenapa sampai sekarang Rina belum juga membaik? Kami butuh solusi nyata. Kami mengerti Bapak, kita harus cari cara supaya adik Rina mau makan dan dapat nutrisi yang cukup. Kami hanya ingin Rina cepat sembuh. Tolong bantu kami ya. Kami merasa nggak dihargai. Anak saya butuh makanan yang dia suka, bukan aturan tanpa solusi. Baik Ibu, kami akan panggil ahli gizi supaya masalah ini bisa kita diskusikan dan cepat kita cari solusi bersama. Kalau begitu kami permisi dulu Pak, Bu, kami akan memanggil ahli gizi kemari. Misi. Selamat pagi. Pagi. Pak, Tante. Saya dengar ada masalah terkait asupan makanan Rina. Iya Pak, anak saya nggak mau makan makanan yang hambar ini. Saya sudah coba bawakan makanan dari rumah, tapi dilarang masuk. Sampai sekarang dia masih kelaparan. Trombositnya juga belum naik. Kenapa kalian tidak mengasih makanan yang dia sukai? Saya paham terhadap perasaan ibu dan bapak. Tapi kami juga harus pastikan makanan yang masuk aman dikonsumsi oleh Rina. Tapi Pak, kami hanya ingin Rina sembuh Pak. Tolong bantu kami. Sekarang kita akan memakai cara komunikasi SBAR agar jelas dan fokus. Jadi di bagian S ada situation. Di sini Rina pasien DBD hari keempat rawat inap, trombosit masih rendah 58.000. Dan B background, nafsu makan turun drastis. Ini beresiko malnutrisi. A assessment,
Kondisi gizi menurun. Jika terus begini, risiko komplikasi meningkat dan lama rawat bertambah. Dan R, recommendation. Keluarga boleh bantu menyediakan makanan yang disukai Rina dengan catatan tetap sesuai standar nutrisi dan kebersihan serta didampingi tenaga medis. Ya sudah, berarti begini saja Ibu. Ibu bisa membawa makan yang disukai Rina dari rumah, namun tetap dalam pengawasan kami. Kalau boleh bawa makanan dari luar, bagaimana kita tahu cara makanannya benar? Jadi, kami di sini memberikan panduan lengkap dan pendampingan. Ibu juga bisa tanya saya kapan saja. Kami juga akan memantau dan membantu jika Rina mengalami kesulitan. Saya bisa bantu masak, asal Rina mau makan. Kalau begitu, kami siap mengikuti aturan. Tetapi harus ada hasilnya. Kerjasama keluarga dan tim kesehatan sangat penting. Kita buat jadwal makanan bersama dan evaluasi rutin supaya Rina mendapat nutrisi yang baik. Nah, bagaimana kalau kami juga diberikan contoh menu yang sesuai untuk pasien DBD? Sudah pasti, kami sudah siapkan beberapa menu yang mudah dibuat di rumah. Tapi jangan lupa, cucu saya ini susah makan kalau dipaksa. Bagaimana kalau dia tetap menolak? Kalau begitu kita akan mencoba pendekatan psikologis agar Rina merasa aman dan lebih nyaman untuk makan. Betul. Selain nutrisi, psikologis juga perlu buat Rina biar dia merasa aman juga. Terima kasih sudah peduli, kami hanya ingin yang terbaik. Sama-sama Ibu dan Bapak juga. Ini juga demi kebaikan Rina agar dia juga mau makan. Aku ingin cepat sembuh. Aku akan coba makanannya kalau makanannya enak. Baik, nanti kakakmu akan usahakan ya. Supnya enak Pak, aku habisin ya. Bagus sekali Rina. Makan sup itu bisa naikin trombositmu. Kami masak pakai panduan dari Pak Budi, aman dan lezat. Tante dan kakak udah masak bareng nih di rumah, jadi bisa ganti menu sesuai kesukaannya Rina tiap hari. Trombosit Rina hari ini 99.000, sudah jauh lebih baik daripada kemarin. Terima kasih ya semuanya. Maaf ya kemarin kalau misalnya saya marah-marah, soalnya saya khawatir kalau cucu saya kenapa-napa. Sama-sama Ibu, semua ini terjadi karena komunikasi yang terbuka. Permisi, saya mau minta maaf atas sikap kami kemarin. Kami terlalu panik. Kami seharusnya bertanya dari awal. Saya paham, itu juga kan karena kondisi Rina yang sedang memburuk. Nah, semuanya sudah jelas dan nggak saling salah paham. Kami merasa senang karena dilibatkan. Kami juga belajar pentingnya mendengar dengan empati. Syukurlah, komunikasi terbuka mempercepat penyembuhan. Karena itu, SBAR membantu kami mengetahui kondisi pasien secara sistematis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.